الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ورسول الله أجمعين. أما بعد ورسول ربي اخلق عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nah, inilah udah tua ini. Anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, adik datang dari Tembok, baru main kami semua. Pertama sekali, sebesarnya kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji cita syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat-nikmat yang selalu diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat umur, sampai pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu di rumah kami ini. Sebagaimana saya katakan tadi, ini sebagai acara halal bil halal. Biasanya salah satu anak atau menantu mengundang ke rumahnya, macam ke rumah menantu tohir dulu. Nah, tapi tidak seramai inilah pula kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat barokah, bermanfaat, sebagaimana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tidaklah ada di antara kamu segolongan umat menuntun dan mengarahkan kepada jalan kebaikan. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Hablum minallah wa hablum minan nas. Al-Hadis. Ar-Rajabu Syahri Wasaban. Saya ulangi, Ar-Rajabu Syahrullah, Samban Syahruni, wa Ramadana Syahrul lakum. Sadaqallahul azim, sadaqal rasulun nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minas syahirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang saya bacakan tadi ringkasnya artinya hablum minallah wa hablum minan nas. Sesungguhnya manusia itu bersaudara. Perbaikilah hubungan di antara sesama kamu. Hadis tadi, bulan Rajab, bulannya Allah, Samban, bulan untukku, kata Rasulullah
Sedangkan Ramadan bulannya untuk kamu, untuk kamu umat. Jadi kita selaku umat Muhammad ini betul-betul bulan Muharram ini sebagai milik kita. Kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terutama untuk mendekatkan diri kembali, mempertebal iman. Arti kata Ramadan sebetulnya banyak sekali diutarakan para ustaz. Jadi untuk menghemat waktu, oleh karena waktu kita sedikit, tidak bisa panjang lebar lagi. Ayah, tulang kalian, abang kalian ini untuk berceramah sampai kayak dulu sampai 1 jam. Nah, ini paling nanti paling lama setelah 4 jam. Sebagaimana sama-sama kita ketahui, saya sampaikan tadi, Ramadan itu bermacam-macam artinya. Antara lain pembersih, yang kedua pembakar. Banyak lagi arti Ramadan ini yang disampaikan para ustaz. Tapi yang kesempatan yang singkat ini biarlah yang 2 ini aja kita bahas. Pembersih, berarti artinya pembersih itu ya mana yang kotor, waktunya lah ini kesempatan ini membersihkannya. Dosa-dosa masa lalu kita dari selama satu tahun, disinilah dibersihkan. Mempertebal iman dan takwa, memperbanyak amal ibadah selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan mampu untuk membersihkan dosa-dosa kita selama dalam 1 tahun yang lewat ini, agar kita artinya bersih. Sebagaimana hadis menyatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata baginda Rasulullah, barang siapa yang menjalankan, melaksanakan bulan Ramadan dengan ikhlas, tulus dan khusyuk, maka jadilah dia sebagai hamba yang suci, bersih, manusia yang tidak ada noda, persis kayak bayi yang baru dilahirkan. Jadi mudah-mudahan apa-apa yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadan, baik dia amalan siang, qiyamul dan qiyamul lail, amalan bulan di bulan malam, di hari malam, siang hari berpuasa, malam hari banyak amalan-amalan, beriktikaf di masjid, sholat tarawih dan lain-lainnya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kita, untuk sebagai simpanan kita, modal kita untuk menuju ridhonya, untuk mendapatkan kebahagiaan nanti apabila kita menghadap dia masa kelak. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasmikanya itulah sebagai pembersih. Yang kedua tadi pembakar. Nah, ini sebetulnya tidak sama, tapi ada juga orang bilang itu sama saja membakar, katanya. Membersih dan membakar beda. Bisa saja membakar dosa-dosa kayak tadi yang membersihkan tadi. Tapi juga bisa membakar keimanan kita, ketakwaan kita. Jadi kok bisa? Ada juga yang bertanya itu, ketakwaan dan keimanan kok bisa pula dibakar, Ustaz? Habislah.
Ya namanya sudah dibakar hangus. Jadi saya sampaikan, di sini pembakar maksudnya bisa juga diartikan bukan kayak api neraka membakar hangus. Ini membakar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya saja tanah, nah, itu tanah itu yang di jalan raya itu, tanah yang begitu rendah. Kalaupun tidak boleh kita hinakan, tapi selalu kita pijak-pijak tanah paling rendah dalam kehidupan kita ini. Tapi coba kita bayangkan kalau tanah dibakar, tanah liat dibakar, bisa dia jadi batu bata, bermanfaat, bisa dia jadi apa? Saro-saro di bahasa Mandailing hudut tano, keramik. Jadi meningkat dia, tingkat keimanan dan ketakwaan kita meningkat. Bahkan kalau dibakar lagi bisa lagi meningkat lebih tinggi, bisa jadi genting. Apa namanya? Genting apa genting? Bisa jadi atap. Coba bayangkan, dari tahap rendah paling hina dipijak-pijak, begitu dia dibakar malah naik di derajatnya. Oh gitu Ustaz, oh iya, kabar dengar ini. Kami pikir membakar itu membakar hangus, bukan. Tanah dibakar bisa jadi batu bata, bisa jadi atap genting. Jadi ini apa derajatnya jadi meningkat ke tingkatan yang lebih tinggi. Yang selama ini dipijak-pijak orang, dianggap yang hina, begitu dia dibakar malah jadi naik derajatnya jadi batu bata atau jadi periuk tanah, keramik kata Jawa tadi, jasnan. Tapi udah canggih kali lah kalau jadi keramik. Kalau di kampung itu hudut tanah namanya mana? Hudut tanah, periuk tanah, periuk dari tanah. Itu cuma dibakar itu. Kalau keramik itu ada campur-campurannya itu, tercampur sama entah apa semen apa bahan kimia. Tanah saja, tanah mentok, tidak ada campuran apa-apa, cuma dibakar saja jadi batu bata. Kan malah itu jalan-jalan kita pakai batu bata, cuma dibakar saja itu, tidak ada campur-campur itu. Jadi itu juga periuk tanah itu dibakar saja nih, dari tempat dia bakar, jadi meningkat derajatnya. Jadi begitulah harapan ayah kalian ini, tulang kalian ini, opung kalian ini, abang kalian ini. Mudah-mudahan dengan selesainya kita menghadapi bulan Ramadan ini, mudah-mudahan segala amal-amalan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga iman dan takwa kita telah kita bakar. Semoga lebih bermanfaat sebagaimana cerita tanah tadi. Jadi batu bata bisa bermanfaat jadi dinding rumah orang, jadi genting atap, bisa jadi naungan dari panas terik dan hujan. Lebih mahal harganya daripada tanah dipijak-pijak. Jadi itulah, mudah-mudahan untuk masa-masa mendatang, sebagaimana sering saya sampaikan, Ramadan telah berakhir. Ramadan tahun depan belum tentu milik kita. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, bahkan famili-famili kita, bahkan orang tua kita yang dulunya masih sama-sama kita melaksanakan penyambutan bulan Ramadan, sekarang sudah tidak ada lagi.
Macam kami ni di jemaah kami ni Masjid Al-Falah. Ada 2 orang ikut duluan dalam maba ini sebelum Ramadan ini. Biasa ikut tarawih, paling rajin. Tahun ini sudah nggak ada lagi. Jadi inilah temanya. Ingat, setelah di dunia kita malah akan berangkat ke luar dunia. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah amal ibadah kita. Terutama udah umur yang memang udah macam menantu tohir, udah pensiun pula namanya kan. Adik masih anak, jadi apa lagi yang dipikirkan kecuali mendekatkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan. Namun begitu pun bukan hanya yang tua-tua saja yang dianjurkan, pada yang dianjurkan buah kelapanya, yang putihnya jatuh berserakan di tanah, yang sedang mudanya pun berserak di pinggir jalan. Itu kita tengok itu. Macam semalam kami di sini masih dibuka air kelapa muda, habis. Apalagi yang sudah tua-tua kelapanya. Jadi kalaupun ada kayak gitu umpamanya, terutama orang tua ya, kalau yang namanya aja lahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kalau sudah datang janji itu batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa kita undurkan, walaupun kita majukan walau barang 1 detik. Nah inilah mungkin sebagai ceramah judul apanya singkatnya tadi, ingat kematian. Lebih dan kurang minta maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Waktu kita pada-padakanlah sebagai pengingat bagi kita, nggak akan selamanya kita hidup di dunia ini. Nggak akan selamanya. Apa yang kita miliki, apa nikmat-nikmat yang kita alami, nah, itu hanya sebagai barang pinjaman. Tidak ada kekalnya yang kekal nanti di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna demi kehidupan kita, demi kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Beginilah sebagai permintaan terakhir, sebagaimana tadi saya sampaikan, umur ini tidak bisa kita tentukan siapa yang duluan. Kalau umpamanya kami ini udah tua-tua, belum tentu kami yang duluan. Ini kemarin ini ada ini pemilik kita juga nih, rumah di belakang. Oh apa? Anaknya anak Bu Sari, siapa? Bu Sas. Inilah orang tua ini udah kayak gini lah jadinya nih. Jadi kalau kita semakin tua semakin berkurang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kadang-kadang ngomong pun, cerita pun, nama-nama kalian pun kadang-kadang lupa. Kayak Bu kalian pula di kampung, tidak kenal pula dia sama anak-anaknya lagi. Bonus Sinan kalau kalian yang mana yang tidak kenal. Itulah kalau sudah datang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan itulah lebih dan kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Rabbana Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ya Allah min ba'di hadhihi tafarruqan ma'suma.
Allahumma jal baldatan ya Allah baldatun thayyibatan rabbun ghafur khususan ya Allah hadi yang Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim fi biladi Palestin wa masjidil aqsa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana Allahumma rizqna ya Allah rizqan jadida wa khairan qariba wa waladan soliha wa liman nafi'a wa malam maqbula wa tijaratan lan tawura birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana inna nas'aluka salamatan ya Allah, salamatan fi dinna wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa afiyatan fil jasadina wa tawil umurana fi ta'atillah wa ta'atir rasul wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan nasuha tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwinna lana fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Rabbana Allahumma barik lana fi syahri Syawal wa balligh umurana ila syahri Ramadanil atiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar wa jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Istajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin summa amin wa bi barakati syahri Syawal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajma'in bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum yang telah sama-sama kita dengarkan. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri di sini. Tadi sudah disebut, sudah disinggung-singgung. Saya di sini yang paling senior. Usia sudah 58. 1 September yang lalu itu pensiun 158. Musik 58 saya. Jadi nanti 1 September 2025 2004 ini udah 59. Tapi wajah kayak 28 loh. Ya? Wajah kayak 28 ya. Hah? Wajah kayak 28. Nah, sepatu nomor berapa? Masuk ya sepatu. Ya, kembali lagi nanti sudah kita dengarkan bersama. Semoga apa yang menjadi isi materi tausiah tadi menjadi semangat kita, khususnya di sini ada tulang, begitu juga adik-adik semua, menjadi bekal hidup kita selama kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa sebulan Ramadan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kul jahidin lillah bi alil bahri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi alil bahri ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam.